Saran-saran ini tidak didengerin, ya kan, tutup mata, tutup telinga, tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu. Tarif listrik naik kemahalan nih, BPJS naik seenaknya aja. Waktu kurang lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu, presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Kami ini terbuka untuk siapa saja. Yang penting intinya adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia. Jadi salah satu deklarator klien Said Didu, ya lama itu menjadi sekjen BUMN. Apa yang dia lakukan selama dia di BUMN? BUMN dulu dengan sekarang yang dipimpin Pak Erick Thohir. Waduh, begitu juga sekarang Pertamina yang komisaris utamanya Pak Ahok. Jadi udahlah, jangan belajar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri dulu. Udah waktunya move on ya. Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto ya. Dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Hanya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dapatkan cashback hingga $600 US atau 9 juta rupiah yang deposit di tanggal 17 Agustus sampai dengan 14 September. Adapun syarat dan ketentuan untuk promo ini. Promo ini berlaku baik akun atau nasabah baru dan pemilik akun eToro yang belum melakukan deposit. Lakukan setidaknya 1 kali transaksi buy atau sell ya pada aset apapun yang tersedia di eToro. Selama masa promo, kalau Anda deposit $500, Anda mendapatkan cashback $50. Kalau Anda deposit $1.000, Anda mendapatkan cashback $120. Dan kalau Anda deposit $5.000 US, Anda mendapatkan cashback hingga $600. Promo ini akan saya tuliskan dengan lengkap di kolom deskripsi, jadi register sekarang juga dan coba akun virtual atau demo dan lakukan deposit. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video
Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Itu kejatuhan Pak Harto, zaman Habibie sama Gus Dur. Anggota DPR-nya sangat berani-berani sekali. Aturan anggota DPR bisa dipecat atau di-recall. Tapi setelah pemerintahan Gus Dur, dibikinlah aturan di mana anggota DPR itu bisa di-recall oleh ketua umum. Akibatnya anggota DPR tidak lagi terlalu kritis, tidak ada perdebatan kebijakan yang menyeluruh, dan rakyat juga capek kalau nyampein pesannya ke DPR, nggak akan ada follow up. Kalau begitu mah lebih bagus dibubarin aja anggota DPR-nya, 7 ketua umum partai itu jadi yunta aja sama pemerintah. Lebih efisien, ngapain ngurusin gaji 560 orang anggota DPR tapi sama sekali tidak nyampe aspirasi rakyat. Saya itu sering sekali di SMS, di telepon rakyat, didatengin, Pak Ramli tolong dong tarif listrik naik kemahalan nih, tolong bantuin. BPJS naik seenaknya aja, tolong bantu. Harusnya ini kan DPR, tapi karena DPR-nya ketakutan ada undang-undang recall itu, makanya nanti kalau ada perubahan kita harus ubah. Anggota DPR hanya boleh diganti kalau melakukan tindakan pidana atau diminta oleh rakyat di daerah pemilihnya. Lalu, nah banyak lagi hal-hal seperti ini. Kami kan cuman menyampaikan ini loh, ya kan, aspirasi masyarakat. Ternyata dukungan dari rakyat luas sekali. Itu diikuti deklarasi dari berbagai kota di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan. Diikuti oleh orang-orang Indonesia di luar negeri yang menunjukkan bahwa mereka juga capek dengan kondisi krisis yang nggak jelas juntrungannya dengan kelemahan kepemimpinan model begini. Dari bahasanya aja tadi kan cukup komprehensif tuntutan-tuntutannya. Cuman buat rakyat barangkali terlalu masih susah itu bahasa itu, ya. Berbeda misalnya dengan tritura dan sebagainya. Tapi pada waktunya kalau tuntutan ini tidak didengarkan, saran-saran ini tidak didengarin, tentu formatnya juga akan mengalami perubahan. Cuman sampai titik ini disepakati bahwa formatnya ya gerakan yang meminta pemerintah untuk melakukan dan memperbaiki kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Okay. Ya, bahwa di kemudian hari formatnya bisa berubah supaya lebih komunikatif sama rakyat. Itu sih besar kemungkinan pemerintah lah yang menentukan apa akhirnya. Kalau mereka dengar, tentu mereka akan lebih baik, mereka akan lebih diterima. Kalau mereka ndablek, ya kan, tutup mata, tutup telinga, tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu. Kami ini terbuka untuk siapa saja. Yang penting intinya adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia. Jadi, ya. Faktanya bisa dilihat. Periode pertama, masuk periode kedua, rakyat masih mempercayakan Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua. Itu demokrasi, Pak. Faktanya sekarang Pak Prabowo bersama kami, bersama Pak Joko Widodo. Bahkan beliau mengatakan, ya, beliau bangga melihat cara kerja Pak Jokowi. Nyatanya juga sadar hal ini. Tolonglah teladani kenegarawanan Pak Prabowo. Jangan kita udah waktunya move on, ya. Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Dan saya lihat, ya, kenapa saya bilang barisan sakit hati, mungkin waktu Pak Prabowo ikut bersama Pak Joko Widodo, mungkin kemarin semua kepingin juga mau ikut Pak Prabowo, dibawa ke gerbong Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo juga bisa melihat siapa-siapa yang orang pantas untuk mendampingi beliau di pemerintahan. Jadi udahlah, nggak waktunya lagi, apalagi di dalam suasana pandemi. Ya, kita tahu kita sekarang harus bersama-sama. Ya, saya heran, ya, Pak Jokowi yang sedemikian tapi seorang penggagas namanya Din Samsudin, ya, mau menyelamatkan kapal karam. Kalian yang ada di kapal yang sudah karam, maaf, kalian mau menyelamatkan kapal besar yang nahodanya Pak Joko Widodo sedang berlayar di lautan yang penuh gelombang, ombak besar, salah satu corona. Belum lagi di negara lain sudah resesi ekonomi dan lain sebagainya.
Tapi beliau sebagai nakhoda tetap bersama jajarannya, para menterinya, pendukung-pendukungnya, partai-partai politik di belakangnya. Beliau tetap tegar seperti apa yang beliau katakan. Doakan insya Allah kita akan menjadi Indonesia maju. Jadi negara yang kita harapkan. Lain kepemimpinan era di siapapun presiden yang pernah ada di Indonesia. Jangan lihat apple to apple antara Pak SBY dengan Pak Joko Widodo. Itu lain di era Ibu Megawati, ya, di era Pak Habibie, Pak almarhum Gus Dur, Pak almarhum Pak Harto, dan proklamator kita Bung Karno. Itu beda. Ingat loh, sekarang beliau pertama ini dulu, ya, banyak hal-hal yang gimana, suara rakyat, suara Tuhan. Faktanya demokrasi dikedepankan, ya. Rakyat masih milih beliau. Rakyat sangat percaya dengan beliau. Itu fakta. Tapi Pak, di era, ya, saya sekarang di era Pak Joko Widodo saja dulu. Ada tragedi corona, Pak. Ya, COVID-19. Mungkin di era-era sebelumnya ini nggak pernah. Mesti acung jempol bagaimana semua, termasuk pemimpin-pemimpin dunia yang sekarang jadi resesi, meminta lockdown. Beliau sebagai seorang negarawan, arif dan bijaksana, tidak setuju lakukan PSBB. Itulah yang membuat sekarang kita bisa berjalan dengan baik menghadapi badai yang demikian besar. Itu semua dijalankan, Pak. Ya, tinggal karena suasana ini, Pak. Tapi percayalah, apa emangnya mengenai Mopnas? Itu berjalan, mereka ada di tempat lain. Dalam hal ini mengenai angkutan-angkutan truk dan lain sebagainya, itu Mopnas, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga, ya, mengenai, ya, jujur saja, itu yang saya katakan, jangan samakan dolar dulu dengan yang sekarang. Tapi paling tidak dolar udah gimana? Sekarang stabil kok, 14.000 lebih, Pak. Sabarlah, ya, kenaikan yang Bapak mengharapkan supaya lebih tinggi. Ya, kita lihat dulu, Pak. Ini suasana, Pak. Karena itu saya mohon ini sahabat-sahabat saya yang deklarasi, ya. Marilah kita sama-sama, Pak, ya. Nggak usah, Pak. Saya hormati demokrasi. Bapak mau deklarasi, mau apa boleh. Tapi tetap, Pak, kita memberi solusi, Pak. Kritik membangun. Jangan ada seperti Din Samsudin. Mau menyelamatkan kapal karam. Sorry, bos. Ya, Pak Jokowi itu sekarang dunia mengakui kepemimpinan beliau. Ya, bukan kita, kok lucu gitu. Tadi bos menyinggung Pak SBY. Sama juga kok. Pak SBY juga orang-orang yang aneh waktu itu mengkritisi beliau. Tapi dunia juga mengakui Pak SBY. Begitu juga Pak Joko Widodo. Sangat dihormati oleh dunia. Kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Istimewa saya ingin membahas mengenai BUMN. Kita tahu bagaimana BUMN kita dari era Pak SBY. Karena Anda apa sekali dengan Pak SBY. Saya juga nggak lupa dengan jasa Pak SBY. Ya, saya dulu kadernya dia, sekarang saya kadernya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan itu aja bedanya. Saya ingin katakan, BUMN dulu dengan sekarang yang dipimpin Pak Erick Thohir, waduh, tidak benar sapi perah. Sekarang lagi diperbaiki. Ada yang memang BUMN itu tidak pantas, dikurangi dan lain sebagainya. Sekarang di-manage dengan baik oleh Pak Erick Thohir. Tapi lupa salah satu deklarator klien, Said Didu. Ya, lama itu menjadi sekjen BUMN. Apa yang dia lakukan selama dia di BUMN? Jadi udahlah, jangan belajar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri dulu. Tapi Pak Jokowi itu udah kerja dengan baik kok. Jajarannya juga begitu, termasuk karena membahas BUMN. Begitu juga tadi menyinggung mengenai Minerba. Bagaimana Menko Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut bercerita ke depan kita kaitan dengan baterai, lithium baterai, ya, nikel dan lain sebagainya. Begitu juga sekarang Pertamina yang komisaris utamanya Pak Ahok. Di dunia turun, kita juga harus turun. Itu ada strateginya, bukan begitu. Kita tetap, ya, melihat jauh ke depan. Jangan pendek-pendek, jangan nanti negara ini jadi rusak. Untuk bisa dilakukan oleh pemerintah, pastikan ini pernyataan saya ini. Ingin mengatakan bahwa kita harus positive thinking. Dan yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.